Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani maupun jiwani, selalu dalam lindungan Allah dimanapun kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Sebaliknya saya juga minta doanya pada rekan-rekan semua supaya saya diberi sehat jasmani maupun jiwani, biar bisa memotivasi Anda gitu ya. Oke, yang baru bergabung ya, saya ingatkan Anda lihat dulu video-video saya yang dulu-dulu begitu ya, dan biasakan nonton itu sampai selesai. Biar apa? Biar tidak salah persepsi begitu. Jangan membaca judulnya saja begitu. Ikuti alur video itu sampai selesai. Nanti Anda akan paham. Kalau Anda skip, nanti akhirnya Anda akan terbentuk sebuah persepsi yang lain gitu. Ya, gitu. Tapi begini ya. Sakit ini, anxiety psikosomatis, itu banyak sekali yang sudah sembuh. Banyak, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, banyak. Tempat saya atau dari komen-komen itu ya, terutama channelnya Mat Rois, Anda kunjungilah ya, channelnya Mat Rois itu, kunjungi ya, dukunglah channel itu ya, begitu. Mat Rois ya, ketik aja Mat Rois nanti akan muncul. Terus channelnya Oji Tanjung ya, Oji Tanjung nanti akan muncul ya. Oji Tanjung ini dia selalu download video saya, dipelajari, yaitu akhirnya alhamdulillah bisa sembuh. Apa karena saya? Tidak, karena pola pikirnya dia. Saya hanya memberikan sebuah motivasi, tergantung penangkapan kita itu ya, tergantung penangkapan kita itu bagaimana begitu. Dan begini ya, penyembuhan masing-masing orang itu berbeda. Perbedaan itu wajar ya, wajar sekali. Yang sudah baku aja ada perbedaan, apalagi yang tidak baku, itu pasti ada perbedaan ya. Ilmu menyembuhkan sakit itu tidak ilmu eksak ya, ya begitu ya. Kalau ilmu eksak itu ilmu pasti, kalau Anda lakukan ini pasti sembuh, belum tentu, karena orang lain dalam menerima itu berbeda-beda. Contohnya aja begini, obat ya, misalnya obat sakit kepala, si A minum obat ini itu sembuh ya, si B minum obat itu juga tapi tidak sembuh, dan si B cocoknya adalah obat yang itu bisa sembuh dia begitu ya. Semoga Anda paham. Jadi misalnya saya minum obat ini saya bisa sembuh, belum tentu orang lain minum obat itu sembuh begitu. Sama dengan dokter ya, kadang orang itu periksa dokter ini ya, dikasih obat, sembuh ya, sembuh. Terus ada orang lain sakitnya sama ya, obatnya juga sama, periksa sama dokter itu tidak sembuh. Nah, tetapi setelah dia periksa sama dokter lain, padahal obatnya juga sama, bisa sembuh. Nah, itulah ya, begitu. Nah, perbedaan itu sebenarnya itu indah kalau persepsi kita itu yang positif saja, kita ambil segi positifnya. Kita itu sakit ini ya, sakit, sudahlah, nggak usah ribet-ribet dengan sesuatu yang tidak perlu begitu ya, gitu. Dan sekali lagi tonton sampai habis ya, biar nanti, dan Anda boleh komen apa saja begitu ya. Perbedaan itu wajar ya, wajar begitu ya, wajar. Oke. Ya, jadi intinya Anda itu konflik sekecil apapun itu Anda hindari, minimalisir ya, diminimalisir gitu. Caranya bagaimana Pak? Sudah saya ungkapkan, dan kalau Anda punya pengalaman untuk meminimalisir konflik ya, mungkin konflik sama teman, sama tetangga, atau sama pasangan kita. Dan yang terutama adalah dengan pasangan kita. Ini ada cerita. Anda perhatikan,
Anda dengarkan, ada cerita, ada sebuah keluarga sudah mempunyai 2 anak. Ya, ini si laki-lakinya, suaminya itu, kalau mohon maaf, kalau berhubungan badan sama istri itu syaratnya lampu dimatikan di tempat yang gelap, begitu ya, di tempat yang gelap. Nah, itu terus tempat yang gelap. Nah, suatu saat si istri ini ya, yang sudah punya anak 2 tadi itu ya, yang sudah punya anak 2 itu ingin membuat kejutan. Kok suami saya kalau ngajak hubungan kenapa kok di tempat yang gelap ya? Wah, nanti akan saya, saat begitu lampu akan saya nyalakan, begitu. Benar. Dan saat melakukan itu, si istri menyalakan lampu. Dek, terang. Kaget suaminya. Termasuk istrinya juga kaget. Wah, langsung istrinya marah-marah. Mas, berarti selama ini Mas membohongin saya. Ternyata Mas pakai alat kelamin palsu. Tega sekali sih Mas. Langsung suaminya ini menjawab dengan santai saja. Kamu juga membohongin saya. Anak 2 itu anaknya siapa? Lucu nggak? Nggak lucu ya? Ya udah, itu hanya cerita loh ya, hanya cerita untuk menghibur Anda. Itu nggak terjadi. Itu hanya cerita untuk menghibur Anda, begitu. Anda nanti jangan berkuar-kuar, wah bapak ini jangan ya. Udah, itu hanya cerita, begitu, untuk menghibur Anda supaya tertawa. Ayo tertawa. Sama-sama salahnya ya, sama-sama salah, sudah punya 2 anak. Dia menyalahkan suaminya. Oh, ternyata pakai kelamin palsu. Kelamin palsu kok bisa menghasilkan anak. Dengan tidak sengaja akhirnya wanita itu kan membongkar sendiri aibnya. Itu. Oke. Itu hanya intermezzo saja ya. Jangan dipelintir ya, jangan dipelintir. Ya. Gitu ya. Anda kunjungi channel-channel tersebut, tidak ada berebut subscriber ya. Di sini tidak ada berebut subscriber ingin mendapat viewer yang banyak, gini, tidak, saling mendukung. Saya saling mendukung, begitu, tidak ajang bisnis ini, gitu ya. Itu oke, langsung ke topik ya. Kalau Anda saat ini masih merasakan sensasi anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan Anda sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi kok belum sembuh-sembuh ya, jangan seudon sama Allah ya, jangan seudon dulu. Begini ya, Anda itu pasti sembuh, entah kapan pasti sembuh ya. Yang penting Anda sudah berikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi ya. Begini, Anda itu pilihan Allah, pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan dalam arti apa? Anda diuji oleh Tuhan, diuji oleh Allah. Dengan sakit ini, Allah pun bisa menilai kalau Anda bisa menghadapi sakit ini, begitu ya. Coba nanti kalau Anda sudah sembuh, oh iya ya, benar kata Pak Yono gitu ya. Jadi begitu, Allah tahu kalau Anda mampu menghadapi ini ya. Anda nggak boleh iri sama orang yang kelakuannya mungkin begini-begini, ternyata dia nggak pernah sakit. Itu Allah menguji dia dengan kesenangan. Bagaimana diuji dengan kesenangan? Apa? Mendekat, semakin mendekat, atau justru malah menjauh. Tetapi ya, kebanyakan ya, kalau manusia diuji dengan kebahagiaan, kesenangan, biasanya ya, tidak semua ya, biasanya itu ya agak jauh dari Allah, termasuk yang ngomong, begitu ya, termasuk yang ngomong ini ya, begitu. Dan Anda diuji oleh Allah sakit ini, itu supaya apa? Supaya Anda itu lebih mendekat sama Allah, begitu. Saya yakin setelah Anda sakit ini, saya yakin pasti Anda itu ibadahnya lebih kenceng ya. Saya yakin Anda itu lebih mendekat sama Allah, yakin. Saya itu husnudon aja ya, saya yakin itu ya. Dan lihat, orang-orang yang melakukan maksiat itu kebanyakan orang-orang yang sehat, begitu. Banyak loh orang yang sehat, mohon maaf, mati di atas perut perempuan ya.
meninggal dalam keadaan berzina, meninggal dalam keadaan mabuk-mabukan, ya, meninggal dalam keadaan apapun, ya, yang kejelekan, ya, gitu. Jadi Anda ambil hikmahnya dari sakit ini, begitu. Saya tidak ceramah di sini, dan ingatlah, Allah itu mempunyai rencana yang lebih mulia, rencana yang lebih baik daripada rencana Anda. Anda ingin sembuh secepatnya, bulan ini saya harus sembuh, tahun ini harus sembuh, ya. Anda boleh berencana begitu, tetapi Allah mempunyai rencana yang lebih baik, yang lebih mulia, begitu, ya. Dan nanti saya yakin setelah Anda sembuh dari sakit ini, saya yakin nanti kehidupan Anda, perilaku Anda, dan semua sifat-sifat Anda itu akan bisa berubah, atau Anda bisa mengganti sifat itu. Saya yakin itu, ya. Kayak saya dulu, saya pemarah, emosi, emosional, buka-buka apa aja. Sekarang alhamdulillah saya bisa sabar, lebih bisa menata hati dan pikiran, begitu, ya. Itu pesan dari saya. Anda nggak boleh pesimis, Anda harus optimis, ya. Tetap berusaha, tetap berikhtiar insani maupun ilahi. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.